Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Parlawangan Utasuhud. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang kartesius. Nah, silakan simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi matematika di kelas 8. Dan di bab yang kedua ini adalah tentang koordinat kartesius. Dan materi ini menurut saya ini adalah materi yang paling mudah di kelas 8 ya, di antara materi-materi yang lain. Jadi nggak usah sulit-sulit ya untuk materi ini, cukup simpel-simpel saja. Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Meskipun demikian, materi ini juga sangat penting karena ini akan sangat menunjang dan sebagai prasyarat untuk bisa melanjutkan atau memahami materi berikutnya seperti materi fungsi atau juga materi persamaan garis atau juga materi persamaan linear dua variabel. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting. Oke, ini juga materi yang pernah diajarkan di SD ya. Yang pertama kita bicara tentang bagaimana cara menggambar koordinat kartesius. Nah, ini meskipun pernah diajarkan, tapi ternyata banyak yang lupa. Cara menggambar yaitu yang pertama, yang jelas pasti kita gambar garis yang ke atas, vertikal, dan garis mendatar ya, atau horizontal. Dan kita kasih jaraknya yang sama. Setelah itu ini yang juga perlu diperhatikan, ke kanan ini positif ya, semakin kanan semakin besar, kemudian semakin ke kiri ini semakin negatif ya. Ingat bilangan bulat juga ini ya, negatif 1, negatif 2, terus dan seterusnya. Kemudian atas dan bawah, atas itu positif ya, ingat ya, jadi urutannya itu ke atas itu semakin besar, jangan sampai kebalik karena biasanya kita jumpai urutnya begini. Nah, hati-hati ya, ini adalah kesalahan yang sering kali dilakukan. Baik, kalau ke atas ini positif, maka ke bawah ini semakin ke bawah semakin negatif ya, semakin kecil. Dan jangan lupa sumbu X itu adalah yang mendatar. Ini sumbu X-nya, kemudian yang atas ini, atas vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, itu ya. Kemudian ini juga yang perlu diingat yaitu daerahnya itu kita bagi menjadi 4 ya, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4 ya, atau disebut juga dengan kuadran. Kuadrannya ada 4. Oke, berikutnya ini tentang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang pertama kita menentukan koordinatnya aja ya. Jadi, misalkan ada titik A di sini, itu koordinatnya berapa ini? Kita lihat. Angka di sini 3, ini 2, maka koordinatnya adalah 3,2. Atau biasanya kalau di buku seperti ini. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, 3 satuan dari sumbu Y. Ini kita hitung.
ini ke sini, itu kan 3 satuan. Nah, 2 satuan dari sumbu X ini ke sini itu kan 2 satuan ya. Nah, ini disebut dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Atau koordinatnya biasanya kita tulis koordinat titik A adalah 3,2. Ya, ini mengulang aja dulu waktu SD. Kemudian 3 di sini itu disebut dengan absis. Jadi yang Y disebut dengan ordinat ya. Oke, seperti itu. Jadi X itu disebut juga dengan absis, yang ordinat disebut dengan Y. Oke. Nah, titik A ini berada di kuadran berapa? Titik A ini tadi berada di kuadran berapa ini? 1. Tadi kan dijelaskan bahwa kuadrannya ada 4 ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lanjut ya, ini masih contoh ya. Contoh tentang koordinatnya. Oke, titik A. Saya ganti dulu warnanya pakai warna biru ini. Titik A ini koordinatnya berapa? Kita lihat ini titik A ke bawah ini berapa ini? Oh 3, berarti ini 3. Ke kiri berapa? 6. Oh berarti 3,6. B berapa? 4,4. Kemudian C, oh negatif 4 ya. Ini negatif 4,3. Karena ini lurusnya kan ini 3. Berikutnya kalau D. Dilihat ini ke bawah ini berapa? Ini negatif 6. Oke, berarti ini negatif 6, ini ke sini 5. Dan seterusnya ya, saya yakin kan udah bisa. A 3,6, C 4,4, B 4,4, C negatif 4,3 dan selanjutnya. E dan F ini berada di kuadran berapa? Kuadran 3. G dan H berada di kuadran 4. Koordinatnya saya yakin kalian sudah bisa ya. H berapa aja Pak? 1 ya. H ini 6, negatif 5. 6, negatif 5. Oke, dan seterusnya. Saya anggap kalian sudah bisa. Selanjutnya, menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Titik asal itu apa sih? Titik asal itu 0,0 ya. Titik asal itu adalah 0,0. Kalau titik tertentu, ya titik yang tidak 0,0 ya. Oke, contohnya maksudnya ini apa? Coba kita punya misalkan titik A yaitu koordinat 3,2. Kemudian titik B itu adalah 5,1. Ya. Nah, biasanya di buku atau di soal-soal itu pertanyaannya begini. Tentukan kedudukan ya, kedudukan atau posisi ya. Posisi A terhadap B. Maksudnya apa ini? Jadi kita lihat posisinya A kalau dilihat dari B itu loh. Bagaimana? Maksudnya apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi soalnya dibalik-balik. Posisi A terhadap B. Yang kedua posisi B terhadap A. Tentunya beda. Jadi, kalau ditanya posisi A terhadap B itu sama aja kita itu berjalan dari B ke A ya. Dari B ke A. Coba kalau kita berjalan dari B ke A. Maka kita akan apa ini? Pasti kita akan ke kiri 2 satuan kan? 1, 2. Kemudian ke atas berapa? Ke atas 1. Nah, berarti ini kita bisa tulis 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Nah, karena ke kiri maka ini negatif 2 ya. Jadi kalau kiri negatif, kalau kanan positif. Ke atas, nah ke atas itu positif. Kalau ke bawah itu negatif. Oke. Jadi posisi A dan B adalah negatif 2,1. Oke, itu. Kemudian kalau posisi B dan A itu sama saja kita berjalan dari A ke B. Jadi kalian belajar dari A ke B. Apa yang kalian lakukan? Maka yang pertama yaitu kalian harus ke kanan kan? Ke kanan. 1. Kemudian 2. Oke. Kemudian ke bawah kan? Ke bawah berapa? Ke bawah 1 satuan. Berarti kita tulis 2 satuan ke kanan, 1, 2, kemudian 1 satuan ke bawah. Karena ke kanan maka ini positif 2.
ke bawah ini negatif 1. Oke, udah ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kalau misalkan posisi A terhadap titik asal atau titik 0,0, artinya kita itu berjalan dari titik O ke A. Dari titik O, ini O ya, titik O, jalan dari titik O ke titik A, berarti berapa satuan? Maka kita akan ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3, kemudian ke atas berapa? 2. Nah, berarti 3,2, sama ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, biar lebih bervariasi, kita tambahin lagi titiknya, titik C. Titik C ini 1,2. Kemudian kalau ditanya posisi A terhadap C. Posisi A terhadap C itu sama saja kita itu berjalan dari C ke A. Jadi gitu ya, C ke A. Itu. Coba kalau kita dari C ke A, maka apa yang kita lakukan? Maka kita akan berjalan ke kanan ya. Ingat ya, X dulu ya, bukan Y dulu. Kiri atau kanan dulu. Nah, ini C ke A kan berjalan ke kanan. Kan berapa satuan? 2 kan? 1, 2. Oke. Berarti ini 2. Terus ke atas berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 2,4. Nah, ini ya, 2,4 ini adalah posisinya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau dibalik lagi? Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah materi inti di bab ini ya. Jadi mohon benar-benar dicermati ya untuk posisi titik terhadap titik tertentu. Selanjutnya posisi C terhadap A dibalik sekarang. C terhadap A berarti kita itu berjalan dari A ke C. Nah, coba kalau kita jalan dari A ke C, apa yang kita lakukan? Turun dulu Pak. Oh, nggak boleh. Jadi X dulu ya. X dulu artinya kanan atau kiri dulu. Jadi ini kan kebetulan kan C di sini, berarti ke kiri dulu. Ke kiri berapa satuan? 2 kan? 1, 2. Berarti negatif 2 nanti ya. Negatif 2. Kemudian ke mana nih? Ke bawah 1, 2, 3, 4. Oh, berarti negatif 4. Berarti negatif 2, negatif 4. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau posisi B, oke, 0,70 ya. Kemudian B-nya itu 3, ini 5. Jadi negatif 2. Berarti diapakan nih? Ternyata ini dikurangi. Nah, ini dari hasil 3 kurangi 2. 3 kurangi 5. Negatif 2. Nah, sekarang kalau ini Pak, 2 sama 1. Kita kurangi 2 kurangi 1. 1. Gitu ya. Jadi kalau ada soal misalkan B ke C. Oke. Bisa dipahami? Sekarang kita akan ke contoh. Gambarlah 3 garis yang berbeda. Apakah ada lebih banyak?
Thank